Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pekan ini ya untuk sebenarnya bukan materi sih, hanya untuk ngecek kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan apa yang kalian temui untuk pengerjaan karya ilmiah. Nah, sebentar Ibu akan share screen dulu. Ini nanti Ibu tunjukkan yang email-email yang udah masuk. Jadi kalian di sini bisa lihat. Nah, ini email-email yang udah masuk, ada yang masih berupa proposal per kelompok, ada yang sudah mengerjakan full bab 1. Tuh ya. Jadi nanti setiap ada yang proposal masuk, biasanya nanti Ibu kirim ini skripsi Ibu buat dijadikan contoh penulisannya kayak gimana gitu ya. Nah, ini email yang masuk udah Ibu balesin semua. Nanti yang selanjutnya nanti tinggal diperbaiki ya masing-masing. Nah, ini penulisannya kalian sekarang kan sudah masing-masing ya. Jadi untuk bab 1 silakan disesuaikan ya dengan penelitiannya atau misalnya bagian-bagiannya masing-masing, kerjaannya masing-masing, silakan dikerjakan. Kemudian untuk penulisan ini nih yang banyak Ibu koreksi ya. Sebentar. Oke ya, yang Ibu banyak koreksi, Ibu kasih contoh aja ya di sini. Yang kemarin yang udah masuk. Bentar dulu. Masalah penomoran ya, masalah penomoran sama bentuk judul tulisannya kayak gimana. Ada juga kemarin yang udah ngirim bab 1 tapi nggak ada judul. Bab 1 tapi nggak ada judulnya gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bikin cover dengan judul yang kalian sudah sendiri-sendiri ya. Nah, sudah sendiri-sendiri, nanti namanya siapa sendiri. Kemudian lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar itu nanti kalau sudah selesai. Ya, jadi sekarang fokus ke bab 1 dan bab 2 dulu untuk sekarang. Nah, ada yang harus tentang format ya. Format kan Ibu sudah bilang sudah ada di halaman 54 di buku modul tuh. Jadi untuk margin atasnya 3 cm. Ini 3 cm margin atas. Kemudian yang kanan 3 cm, yang bawah 3 cm, yang kiri yang 4 cm. Jadi yang kiri agak gede. Jadi gede sendiri. Yang ini 4, 3, 3, 3. Kemudian penulisan bab 1. Nah, ini seperti ini. Ini bab 1, ini formnya ini kayaknya Times New Roman 14 ya, atau 12 ya Bapak. Kayaknya 14. Nah, ini pakai huruf kapital semua. Kemudian bab 1-nya itu pakai huruf Romawi. Nah, bab 1-nya pakai huruf Romawi. Kemudian ini di sini latar belakang. Lihat cara penulisannya. Ini Romawi 1.1. Gitu ya. Jadi di sini latar belakang. Berarti kalau misalnya kita mau menulis poin selanjutnya, berarti Romawi 1.2. Nah, rumusan masalah. Gitu ya. Jadi Romawi 1.2 rumusan masalah dan seterusnya. Romawi 1.3, Romawi 1.4. Nah, itu ya untuk penomoran. Kemudian paragraf juga dibuat rata. Dibuat rata gini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di Word, misalnya ini ya, misalnya di Word, nah dibikin rata yang ini. Yang ada garis-garis rata itu. Kayak gitu ya. Nah, itu penulisan bab 1. Kemudian nanti bab 2 juga sama. Nah, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu seperti dasar teori ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan komponen-komponen apa saja yang harus kita cantumkan di tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu bukan satu paragraf full gitu kan. Enggak, tapi itu kayak materi-materi dibagi-bagi gitu. Contohnya misalnya tinjauan pustaka ini kan disesuaikan dengan judul. Disesuaikan dengan judul penelitian kita. Jadi di sini misalnya kan judulnya
Misalnya magnitudo dan warna instrumen, bintang-bintang medan di sekitar gugus terbuka, ini dan ini. Berarti dasar teori yang kita cantumkan, pertama apa? Pertama tentang yang tema besarnya dulu apa? Gugus terbuka misalnya. Kalau Ibu ya, gugus terbuka. Nah, jelaskan tentang gugus terbuka. Kemudian bintang-bintang medan. Jelaskan apa itu bintang-bintang medan. Kemudian magnitudo. Sama warna instrumen itu apa. Dan dijelaskan objek-objeknya. Nah, jadi tadi kan magnitudo dan warna instrumen bintang-bintang medan di sekitar gugus terbuka M6 dan M7. Jadi di sini Ibu mengambil tinjauan pustakanya. Pertama gugus terbuka itu apa pengertiannya, gitu. Kemudian tadi apa magnitudo ya. Nah, kalau ini studi awal nih nggak apa-apa gitu kan mengenai. Jadi Ibu ceritakan tentang M6 dan M7, gitu. Nah, kemudian bintang-bintang medan itu apa gitu. Jadi dijelaskan objek-objeknya. Nah, kemudian pekerjaannya misalnya Ibu pekerjaannya cahaya gitu, fotometri gitu kan. Jelaskan tentang fotometri. Jadi bisa juga menjelaskan tentang metode penelitian yang kalian kerjakan misalnya apa ya? Teknik apa ya? Kalau misalnya tapi itu juga kalau misalnya dicantumkan di judul ya. Misalnya dengan menggunakan data dari Puslitbang, Pusat Penelitian apa gitu kan. Nah, itu dijelaskan. Nah, data yang dari lembaga yang dimaksud baru di sini jelaskan gitu ya. Atau misalnya kalian mengambil data objeknya santri kelas 7, 8, 9 gitu kan. Nah, itu juga dijelaskan. Profil santri kelas 7 seperti apa, santri kelas 8 seperti apa, santri kelas 9 seperti apa. Nah, itu. Jadi pasti masing-masing orang berbeda kan, gitu kan. Nggak semuanya sama. Mungkin secara dari awal gitu kan, sebagian besar mungkin ada yang mirip gitu kan. Tapi nanti untuk khususnya atau misalnya untuk batasan masalah nanti yang kalian ambil itu pasti masing-masing gitu. Nah, jadi itu disesuaikan dengan judulnya. Itu ya untuk tinjauan pustaka. Nah, kemudian yang bab 3, kemarin bab 3 masih ada yang harus diperbaiki ya beberapa. Contohnya misalnya bab 3 itu judulnya bukan metode penelitian, tapi metodologi. Nah, metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian nanti di sini yang kan metodologi penelitian itu kan bab 3. Jadi Romawi 3.1. Romawi 3.1, kalau Ibu di sini waktu dan lokasi penelitian ya. Tapi nanti kamu kan Romawi 3.1 itu metode penelitian. Nah, jadi di sini ini yang udah diperbaiki. Bentar ya. Ini judul. Sebentar. Ada nggak ya contohnya? Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini pakai Romawi, kemudian diiringi dengan angka Latin. Tujuan penelitian. Nah, ini tinjauan pustaka, Ibu memang tidak mempoin-poinkan, tapi poin-poinnya itu memang tergantung apa yang mau kalian jelaskan gitu ya. Jadi harus ada poin-poinnya, jangan cuma satu paragraf, satu aja. Nah, ini bab 3 metodologi penelitian. Jadi 3.1 metode penelitian, kemudian tempat penelitian, waktu penelitian, dan objek penelitian. Nah, ada yang harus dicatatan di sini kemarin, kebanyakan waktu penelitian itu mencantumkan bulan Agustus sampai Desember atau gitu. Jadi waktu penelitian itu bukan waktu mengerjakan karya ilmiah. Waktu penelitian itu adalah waktu diambilnya data penelitian. Jadi ketika kalian mengambil data aja, misalnya ketika kalian observasi itu 3 hari gitu kan. Ya udah disebutkan 3 hari itu tanggal berapa saja gitu. Jadi ada planningnya. Misalnya
Sekarang tanggal 10, 11, dan 12 September 2020. Nah, itu jelas gitu. Jadi waktu penelitian itu sudah jelas kapannya, tanggal berapa. Jadi bukan bulan Desember, bulan ini gitu kan. Dijelaskan rentang waktunya. Itu hanya menjelaskan waktu diambilnya data saja gitu. Jadi bukan waktu pengerjaan KIR, tapi waktu diambilnya data itu kapan, tepatnya tanggal berapa, minimal itu nggak usah jamnya gitu, minimal udah spesifik gitu tanggalnya tanggal berapa. Nah itu kayak gitu. Jadi itu ya. Nah ini contoh kemarin yang udah masuk, yang PJJ kira-kira siapa ya? Yang PJJ kali ini. Bentar ya. Yang ada sudah nulis bab 1. Nah, ini ada Ibu ambil contoh misalnya yang punya Hatta ya. Nah, ini udah bagus yang punya Hatta ya. Kesadaran masyarakat di wilayah Amerika Utara terhadap protokol kesehatan selama pandemi. Nah, ini ambil contoh yang punya Hatta. Nah, ini jadi Hatta udah sendiri nih. Jadi dia udah khusus, asalnya dia kan kesadaran masyarakat ya terhadap protokol kesehatan, tapi Hatta ini membatasi hanya wilayah Amerika Utara saja. Sedangkan teman-teman yang lainnya mungkin di daerah mana gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini, nah ini yang punya Hatta yang udah benar. Nah, ini sudah betul ya, cuman ini jaraknya terlalu luas. Nah, nanti Ibu kasih komen di sini kalau misalnya yang masuk. Makanya kalian kalau misalnya mengirimkan hasil kerjaan kalian, misalnya bab 1 saja, bab 2, dan seterusnya, itu sudah dalam bentuk PDF. Kenapa dalam bentuk PDF? Supaya bisa langsung Ibu komentari. Nah, seperti ini. Nanti ada tanda kuning. Kemudian kalian juga harus sediakan di komputernya itu aplikasi Adobe Reader. Nih, Adobe Acrobat Reader, supaya bisa dibaca ininya. Atau aplikasi lain yang bisa membaca komen. Nah, ini ya. Jadi misalnya Hatta ini kurang, ini apa namanya, rapih, ininya nggak dibuat rata ya, apa nih buat rata, ini di sini ada bolong, jadi dibuat rata supaya terlihat lebih rapi. Jadi itu ada komen-komen dari Ibu. Nah kemudian ini misalnya ada kata-kata ini yang nggak usah, nanti Ibu highlight gitu, nanti tinggal dihapus sendiri, nanti diperbaiki. Nah seperti ini ya, ini udah bagus, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit, nanti tinggal dirapihin. Nah ini sudah bagus ya, rumusan masalah ini sudah jelas gitu kan, udah sendiri. Batasan masalahnya. Nah, ini udah jelas ya pengambilan di wilayah utara. Kemudian tujuan penelitiannya juga sudah bagus. Nah, ini ada yang diperbaiki misalnya jangan langsung ini harus ada kalimat awal gitu kan. Tujuan penelitian ini adalah untuk bla 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 gitu ya. Manfaat juga sama. Nah, ada manfaat bagi penulis gitu dan sebagainya. Kemudian, nah ini tinjauan pustakanya belum. Jadi baru bab 1 aja, ini nggak apa-apa, udah bagus. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang mengirimkan, misalnya mau Ibu koreksi, silahkan. Apa ya, kalau misalnya yang, Bu, tapi saya baru bab 1 doang, misalnya belum terlalu lengkap, tapi saya mau dikomentari, silakan gitu ya. Tapi dengan catatan nanti mengirimkannya sudah dalam filenya sudah di-convert ke bentuk PDF gitu ya. Jadi supaya bisa dikomentari seperti itu. Kemudian di sini yang untuk yang bab 2 belum ada ya, belum ada yang sudah ngerjain bab 2. Nah, ini yang ini juga masih belum ini. Jadi intinya yang untuk yang belum mengirimkan proposal nggak apa-apa itu yang penting sekarang kirim per orangnya dulu aja yang udah ini ya, yang sebenar-benarnya. Proposal itu untuk referensi kalian gitu. Kalau misalnya belum ya udah sekarang udah fokus ke masing-masing pekerjaan ya, masing-masing sendiri-sendiri. Oke, gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Dipersilakan kalau misalnya ada yang mau tanyain. Soalnya di sini Zoom-nya sebenarnya cuma sebentar, sisa waktunya kalian dikerjakan untuk mencari referensi sama mengerjakan ini.
mengerjakan karya ilmiah masing-masing untuk penulisan bab 1 dan bab 2. Kalau di PJJ mungkin agak mudah ya gitu kan. Kalau di sini agak susah karena akses internetnya di sekolah itu lagi gangguan. Jadi untuk misalnya yang sekelompoknya sama yang di sini, misalnya belum ada progres atau misalnya diskusi, nah itu dimaklumi ya karena di sini internetnya lagi gangguan gitu. Jadi kalau untuk yang PJJ karena mungkin agak lebih leluasa, nah itu kalian lanjutkan gitu. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya tadi? Kayaknya ada yang mau nanya. Siapa ya? Ada yang mau ditanyain? Kalau bisa udah ambil data ya. Di pekan ini sudah mulai ambil data. Dipersiapkan ngambil datanya. Oke, ada yang mau bertanyain? Bu, Ya. kalau neliti sosial, mengambil datanya gimana, Bu? Kalau meneliti apa, Gazira? Tentang sikap orang sosial gitu. Misalnya Oh, kayak emosional gitu. oh ya, sikap orang ya. Gazera pembimbingnya siapa? Udah bimbingan belum? Pak Fahmi kalau nggak salah. Oh ya, Pak Fahmi. Udah, nah itu Gazera itu proposalnya belum ini ya, yang kelompoknya belum masuk. Jadi Ibu juga Saya kirim lewat WA, Ibu. kirim lewat WA Ibu. Oh iya, waktu itu udah itu ya. Hmm. Lupa jadinya. Kita dulu untuk yang Gazera. Kalau misalnya untuk teknis ini ya, kalau misalnya teknis buat pengambilan datanya seperti apa, misalnya tentang sosial ya. Nah, itu silakan didiskusikan sama pembimbingnya. Makanya kenapa Ibu beri pembimbing masing-masing. Nah, itu untuk diskusi untuk masalah teknis yang seperti itu. Jadi makanya mumpung maksudnya kalau yang PJJ kan lebih mudah ya untuk menghubungi untuk WA gitu ke pembimbingnya gitu, ke pembimbing yang Pak Fahmi ya. Jadi untuk masalah teknisnya silakan diskusinya sama Pak Fahmi. Pak, kalau misalnya untuk masalah sosial ngambil datanya data apa gitu. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu aja, Gazira. Ibu. Bisa terjawab ya. Ada yang lain? Jadi kalau masalah teknis boleh didiskusikan sama pembimbingnya. Dengan catatan misalnya, jangan lupa misalnya yang makanya kemarin kenapa harus persiapkan bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Supaya pembimbingnya juga ada gambaran gitu. Oh, ini maunya kayak gini. Ini maunya mengambil datanya seperti ini gitu. Jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang berkesinambungan gitu. Nyambung gitu. Gitu. Jadi jangan cuman ini tanyanya aja tapi serahkan gitu. Kerjaannya itu serahkan dulu. Rencananya bab satunya gitu. Jadi serahkan dulu ke pembimbingnya ini bab satunya gitu kan. Kata Ibu juga minimal ada bab 1, ada bab 3. Bukan berarti bab 2-nya di skip ya. Maksudnya ada metode penelitian yang mau dikerjakan gitu. Kalau misalnya belum kepikiran, ya nggak apa-apa, baru itu yang ditanyakan gitu. Ini nanti mengambil datanya seperti apa gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu tutup dulu ya, karena ke depannya kalian fokus untuk mengerjakan ini. Misalnya referensi, atau ya mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi nanti diskusinya japri aja. Kayak gitu aja. Gitu ya. Kayak gitu aja. Sebelum Ibu tutup, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Yang mau bertanya? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, cukup sekian aja ya. Selanjutnya kalian mencari mandiri, referensi mandiri gitu. Jangan lupa kayak tadi Ibu hanya apa ya? Sekarang membenahi cara kalian mengetik aja, cara kalian nulis gitu yang kayak tadi penomoran,
judul, paragraf gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu aja poin-poinnya apa aja gitu. Cuman itu aja sih yang penting. Selanjutnya nanti kalian kerjain sendiri-sendiri. Gitu aja ya. Ibu tutup. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Oke. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan silakan Wapri, Japri ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya. Nanti Japri aja ya kalau ada apa-apa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Makasih banyak, Ibu. Ya. Makasih banyak, Ibu. Ya. Makasih ya, Bu. Ya, ya.